Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita masuk lab akuntansi keuangan pertemuan yang ke-6. Di dalam pertemuan yang ke-6 akan dijelaskan tentang kas dan bank. Sebagai tujuan pembelajaran itu ada 3. Yang pertama yaitu memahami pengertian transaksi kas bank. Yang kedua untuk berkaitan dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas bank di Akurit. Sedangkan tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu untuk melihat hasil kas dan bank pada laporan keuangan. Jadi ada 3 inti tujuan pembelajaran pada pertemuan yang ke-6 tentang materi kas dan bank. Yang pertama tentunya untuk memahami pengertian-pengertian transaksi kas bank, terus bisa mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran, sekaligus tujuan yang ketiga untuk mahir melihat hasil kas dan bank pada laporan keuangan. Kita langsung masuk pada inti bagian pertama pembelajaran hari ini, yaitu untuk transaksi kas bank. Definisi dari transaksi kas bank itu ada definisi penerimaan kas bank, yaitu untuk segala penerimaan di sebuah perusahaan. Misalnya untuk penerimaan piutang dari pelanggan. Yang kedua penerimaan kas atau bank berupa setoran modal. Yang ketiga bisa untuk digunakan transaksi lain-lain, yaitu misalkan penerimaan bunga bank. Bisa kita pahami seperti gambar yang di sebelah kanan. Itu untuk merupakan cara pengoperasian penerimaan kas bank pada Akurit, yaitu kita gunakan modul kas bank. Berikutnya kita lihat di kanan, itu kita gunakan pilihan yang penerimaan. Jadi setelah Akuritnya dijalankan, silakan untuk dagang jaya dibuka. Silakan nanti bisa masuk pada modul kas bank, terus diklik untuk yang penerimaan. Sebagai contoh pencatatan transaksi penerimaan kas bank, ini misalkan PT Dagang Jaya menerima pelunasan piutang dari customer, yaitu dari pelanggan toko Maju, sebesar Rp50.000 melalui transfer bank aman. Jadi untuk ceritanya sebuah perusahaan dagang dengan nama PT Dagang Jaya itu untuk mempunyai rekening pada bank aman, di mana ada transaksi penerimaan piutang usaha sebesar Rp50.000 dari toko Maju. Untuk pencatatan transaksi penerimaan pelunasan piutang tersebut, tadi setelah kita masuk pada bagian kas bank,
Terus tadi kita pilih pada bagian penerimaan, akan muncul form seperti yang tampak di layar. Form penerimaan kas bank baru, yaitu untuk ditandai dengan nama order deposit. Langkah pertama kita menggunakan transaksi penerimaan kas dan bank, yaitu dengan cara kita pilih untuk bank yang digunakan. Ini kita drop down panah bawahnya, terus kita pilih untuk transaksi bank yang sesuai. Karena digunakan bank aman, nanti kita pilih untuk bank aman. Selanjutnya kita perhatikan untuk nomor voucher, terus ada tanggal transaksi, terus ada keterangan dari penerimaan apa, kita masukkan pada bagian memo. Jadi contohnya yaitu diisikan dengan customer toko maju melunasi piutang bunga. Terus kita abaikan untuk amount ataupun yang di bawahnya C. Ini untuk amount itu akan otomatis terisi kalau kita sudah mengatur transaksi akun di bagian bawah. Terus kalau C itu kan merupakan dalam bentuk kalimat dari jumlah nominal tersebut. Kita perhatikan di sebelah kanan ini harus tulisannya pada penerimaan. Kalau untuk penerimaan mau dicetak ke layar bukti transaksinya, silakan diklik ke layar. Kalau dibutuhkan dicetak ke printer, silakan untuk dipilih yang printer. Tadi kita sudah sampai pada pemilihan bank aman, tanggal terisi, voucher terisi, memo terisi. Terus langsung kita lanjut pada bagian account number. Itu kita isikan dengan rekening atau perkiraan yang dikredit. Kalau hal ini sesuai dengan contoh, berarti kita pilih piutang bunga. Account number kita drop down, kita pilih nanti piutang bunga, otomatis nomor account name itu muncul, kita langsung ngisi pada amount, kita tuliskan sesuai pada transaksi yaitu diketik 50.000. Terus pada bagian memo, ini otomatis nanti sama pada bagian memo di atas. Kalau masih ada yang lain pada transaksi satu tersebut dilanjutkan dengan rekening-rekening berikutnya. Kalau sudah semua rekeningnya dimasukkan, silakan kita cetak klik ke layar. Nanti akan ditampilkan bukti transaksi seperti pada gambar yang kedua, yaitu order deposit PT Dagang Jaya, Jalan Merdeka nomor 10 Semarang, tanggal sekian, pada Bank Aman, nominalnya Rp50.000 untuk berkaitan dengan penerimaan piutang bunga dari toko maju. Kalau transaksi sudah dirasa benar, yakin benar, kita gunakan tombol simpan, bisa simpan dan tutup atau simpan dan baru untuk melanjutkan transaksi kas bank berikutnya. Nah, ini untuk merupakan contoh transaksi penerimaan kas bank. Selanjutnya, bagaimana untuk menampilkan hasil transaksi penerimaan tersebut? Kita untuk melihat hasil penerimaan kas bank, itu kita gunakan untuk laporan, daftar laporan. Kita pilih pada kelompok kategori laporan, yaitu kas dan bank.
Terus kita bisa pilih untuk rincian daftar penerimaan. Setelah kita klik rincian daftar penerimaan, itu akan ditampilkan seperti pada gambar yang kedua, yaitu laporan dari PT Dagang Jaya, rincian daftar penerimaan. Ini misalkan mulai 1 Januari 2025 sampai 4 Oktober 2025, tinggal kita atur saja pada tanggal mulai sampai tanggal akhir yang diinginkan. Sesuai pada transaksi tadi akan ditampilkan tanggal transaksi, akan ditampilkan untuk akun beserta catatan ataupun nanti untuk nominalnya. Jadi kalau di sini untuk Bank Aman dari piutang bunga, customer tokonya Toko Maju. Terus misalkan kita telah memasukkan transaksi yang kedua untuk investasi modal 5 juta rupiah misalkan. Nah ini untuk kalau kita sudah memasukkan beberapa transaksi penerimaan, otomatis nanti akan tampilannya diteruskan ke bawah. Ini hanya 2 contoh untuk daftar penerimaan kas dan bank. Yaitu yang pertama tadi untuk penerimaan dari pelunasan piutang sebesar 50.000. Tanggal 2 misalkan kita memasukkan penerimaan investasi tambahan, masuknya ke Bank Aman juga sebesar 5 juta rupiah. Setelah kita memahami transaksi penerimaan kas bank, tentunya untuk di dalam kas bank selain pada penerimaan, ada juga untuk pengeluaran kas bank. Pengeluaran kas bank itu bisa digunakan untuk pencatatan, pembayaran utang usaha. Yang kedua misalkan untuk pencatatan pengeluaran biaya operasional. Misalkan ada pengeluaran biaya gaji, pengeluaran biaya listrik, terus misalkan lagi untuk pengeluaran biaya transportasi. Selain itu, pengeluaran kas dan bank pada akurat digunakan juga untuk mencatat pengeluaran lain-lain pada perusahaan dagang jaya, misalkan untuk pengeluaran berupa pembayaran biaya bank. Di dalam pencatatan pengeluaran kas atau bank pada akurat, itu kita gunakan modul kas bank juga. Terus pilihnya pada bagian pembayaran. Jadi kita gunakan modulnya kas bank. Terus kita pilih yang pembayaran. Sampai di sini saya yakin bisa memahami kalau untuk penerimaan berarti kas bank penerimaan, kalau pembayaran berarti untuk kas bank yang pengeluaran. Guna memahami tentang praktikum pengeluaran kas atau bank, ini diberikan contoh. PT Dagang Jaya membayar biaya listrik sebesar Rp500.000 melalui Bank Aman. Setelah tadi kita perintahkan pilih modul kas bank pembayaran, akan ditampilkan untuk form order payment. Kita pilih untuk paid from-nya sesuai pada transaksi, yaitu digunakan Bank Aman. Kita perhatikan untuk voucher, terus cek, tanggal, memonya kita isi sesuai transaksi, yaitu pembayaran biaya listrik.
Misalkan bagian penerimanya yaitu PLN Semarang. Setelah kita isi pada PLN Semarang, bagian penerima pembayaran, kita langsung pilih pada account number sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Misalkan kita membayar biaya listrik, kita pilih biaya listrik. Selanjutnya pada account number, account name itu akan muncul sesuai yang kita pilih 620 terus titik 02 belakangnya muncul account numbernya biaya listrik. Kita tinggal lanjutkan pada pengetikan amount yaitu sebesar Rp500.000. Terus pada memo silakan diisi pembayaran biaya listrik kepada PLN Semarang. Terus kalau ada pembayaran yang lain silakan dilanjutkan pada account number yang kedua. Kalau untuk dicetak ke layar kita gunakan klik ke layar, dimunculkan untuk bukti pembayaran order payment. Yaitu PT Dagang Jaya alamat Jalan Merdeka nomor 10 Semarang dibayarkan melalui Bank Aman kepada PLN Semarang pada tanggal 1 April 2025 misalkan untuk mata uangnya rupiah sebesar Rp500.000. Sehingga untuk total paymentnya ini karena hanya satu transaksi, ini langsung sama Rp500.000, terisi lengkap juga pada memo itu untuk pembayaran biaya listrik. Jadi untuk cetak ke layar ini merupakan bukti dari transaksi sesuai yang kita masukkan pada order payment tadi. Kalau sudah yakin benar silakan disimpan. Klik simpan dan baru. Selanjutnya untuk melihat laporan pengeluaran kas dan bank, langkahnya sama. Awalnya kita gunakan untuk laporan, daftar laporan. Kategori laporan juga kita pilih yang kas dan bank. Terus kita pilih untuk yang rincian daftar pembayaran. Jadi gampang sekali kalau penerimaan ya rincian daftar penerimaan. Kalau pembayaran ya tinggal kita pilih untuk rincian daftar pembayaran. Setelah kita klik rincian daftar pembayaran, muncul hasilnya laporan PT Dagang Jaya. Judul laporannya rincian daftar pembayaran antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 Oktober misalkan. Itu ada transaksi melalui Bank Aman untuk pembayaran biaya listrik pada tanggal 1 April sebesar Rp500.000. Jadi transaksi-transaksi untuk yang berkaitan dengan pembayaran itu akan dimunculkan pada rincian daftar pembayaran. Selanjutnya sekarang kita masuk pada inti pembelajaran yang kedua dari pertemuan 6 tentang kas dan bank, yaitu mengenai buku bank dan rekonsiliasi bank. Yang dimaksud dengan buku bank di Akurit yaitu modul yang mencatat semua aktivitas kas dan bank pada sebuah perusahaan. Baik untuk yang berupa penerimaan maupun yang berupa pengeluaran, tentunya secara lebih akurat dan secara lebih terstruktur.
Itu untuk yang dinamakan buku bank pada akurat. Jadi digunakan tentunya untuk mencatat semua hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran melalui bank. Di dalam penggunaan buku bank, kita masuk modul kas bank juga, terus kita pilihnya untuk yang buku bank. Jadi kalau tadi penerimaan sudah, pembayaran sudah, kita masuk yang buku bank, mencatat semua aktivitas kas dan bank perusahaan, nanti lebih akurat dan lebih terstruktur. Nah, kita gunakan untuk laporan buku bank, yaitu masuk pada laporan, terus kita gunakan kas dan bank, kita gunakan pilihan yang buku bank. Jadi kalau kita klik tadi pada kas bank buku bank, itu munculnya sedemikian untuk laporan, kita bisa melihat untuk hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan pada kas dan banknya. Kita bisa mengatur pada bagian periode dari dan sampai dengan. Jadi kalau kita mau melihat mulai 1 Januari 2025 sampai 4 Oktober 2025, kita isi saja sesuai tanggal awal sampai tanggal akhir yang diinginkan. Tinggal kita memperhatikan analisa untuk buku banknya itu berada di bagian bawah tersebut. Jadi ada penerimaan penjualan pada tanggal 11 Maret, ada membayar pembelian sampai untuk pembayaran pembelian misalkan. Kita bisa mengamati juga ada berupa pemasukan, itu yang penerimaan-penerimaan. Terus ada informasi untuk segala pengeluaran, terus ada saldonya secara update. Dilanjutkan untuk rekonsiliasi bank. Yang dimaksud dengan rekonsiliasi bank yaitu proses mencocokkan saldo menggunakan pembukuan perusahaan dengan saldo menurut rekening koran dari bank guna menjamin bahwa laporan keuangan sebuah perusahaan dagang itu untuk dinyatakan lebih valid dan lebih dapat dipercaya. Jadi untuk nantinya antara pencatatan pada bank dengan pencatatan pada perusahaan itu nanti bisa sama. Jadi kondisi akhir untuk kas di bank ataupun kas di perusahaan itu bisa dicocokkan saldonya menggunakan rekonsiliasi bank. Perintahnya menggunakan kas bank, pilih rekonsiliasi bank. Setelah kita pilih rekonsiliasi bank, kita tinggal memberikan tanda cek, tanda cetak, ini tanda centang, bagian mana transaksi yang akan dicocokkan, yang akan direkonsiliasi. Ini kita berikan tanda cek semua untuk direkonsiliasi. Selanjutnya silakan diklik preview, tujuannya untuk cetak ke layar juga. Hasilnya setelah di preview seperti pada gambar kedua di sebelah kanan. Ini misalkan yang kita rekonsiliasi khusus Bank Aman. Jadi rekonsiliasi bank itu sifatnya satu-satu bank. Jadi kalau rekonsiliasi Bank Aman kita pilih akun banknya Bank Aman. Kalau misalkan bank lain silakan tinggal di drop down dipilih sesuai bank yang
diinginkan rekonsiliasinya. Tinggal kita centang tadi, kita preview. Ini hasilnya akan muncul setoran dan penarikan. Jadi ada rekonsiliasi tanggal 1 Januari sampai tanggal 1 April. Intinya buku bank itu merupakan catatan transaksi kas atau bank harian yang ada di perusahaan. Kalau untuk rekonsiliasi itu proses mencocokkan saldo kas atau bank diakurat dengan saldo rekening koran agar laporan bisa valid, bisa akurat. Jadi untuk dilihat di sini setorannya sebanyak 49.050.000, penarikan dari bank aman pengeluaran itu hanya 9.200.000. Itu mengenai transaksi kas dan bank. Selanjutnya untuk didemokan, kita demo kas dan bank. Ini sudah dibuka untuk perusahaan Dagang Jaya. Penerimaan kita masuk kas bank. Terus kita pilih untuk yang penerimaan pada bagian deposito. Ini kita drop down, pilih bank apa yang digunakan. Terus kita atur tanggalnya, kita atur memonya, terus kita gunakan untuk penerimaan apa. Misalkan penerimaan piutang bunga, kita bisa menggunakan tombol pencarian, tinggal kita ketik sebagian. Kalau misalkan bersabar bisa dicari satu-satu ke bawah tapi kurang praktis. Ini untuk di dalam akurat diberikan kemudahan, kita bisa menggunakan pencarian nomor akun atau menggunakan nama akun. Ketemu, kita klik 2 kali, otomatis account number piutang bunga terisi, kita lanjut pada amount. Jumlah penerimaannya berapa, tinggal kita ketik. Terus nanti untuk memo disamakan pada bagian atas. Kita lanjutkan pada penerimaan yang berikutnya. Kalau sudah selesai, kita bisa klik tombol gambar kalkulator pada amount, otomatis amount jumlahnya muncul, share-nya juga muncul 10 juta. Cetak ke layar, tadi kita gunakan ke layar. Ini untuk mengenai tampilan dari cetak ke layar order deposit. Ini merupakan bukti transaksi dari penerimaan. Kita tutup untuk tampilan penerimaan, terus bisa kita simpan dan tutup. Kalau misalkan melanjutkan penerimaan lain pada bank lain, silakan simpan dan baru. Lanjut kita praktikum untuk yang pembayaran. Silakan masih pada kas bank, pilih yang pembayaran. Terus dipilih dibayar lewat bank apa, tanggalnya, terus pakai cek berapa, memonya, terus penerimanya siapa, diisi lengkap sesuai pada contoh slide tadi. Kita lanjutkan pemilihan untuk akun numbernya. Misalkan pembayaran untuk biaya atau beban tinggal kita pilih. Misalkan pembayaran biaya pemasaran misalkan. Kita lanjut pada bagian amount. Kita tuliskan jumlahnya. Terus kita masuk pada amount. Tinggal nanti untuk kita cetak ke layar. Bila cocok, silakan bisa untuk disimpan transaksi pembayaran tersebut.
Kalau untuk buku bank, kita gunakan buku bank. Ini kita atur tanggal pertama sampai tanggal transaksi terakhir yang diinginkan. Jadi kalau misalkan ini tanggal 1 sampai 13 Desember, kebetulan ada transaksi tersebut pada bank yang dipilih. Kalau kita ingin bank yang lain, silakan untuk diklik saja. Nanti kita bisa atur untuk menampilkan dari tanggalnya. Kalau tidak ada yang muncul, berarti untuk tidak ada transaksi sesuai dengan tanggal yang kita atur. Kita sesuaikan untuk tanggalnya, terus kita tinggal pilih untuk banknya. Ini untuk mengenai aktivitas dari sebuah buku bank. Jadi tinggal kita atur saja bank mana yang mau dilihat bukunya, terus kita atur tanggal dan mulai transaksi yang diinginkan. Nanti akan muncul informasi selengkapnya tentang kas bank perusahaan tersebut. Ada tanggal, ada keterangan, ada pemasukan, ada pengeluaran, ada juga saldo terakhir dari keuangan pada bank tersebut. Selanjutnya ada rekonsiliasi bank. Ini proses untuk mencocokkan saldo perusahaan dengan saldo bank. Kita pilih untuk nama banknya. Terus kita centang pada bagian beres. Kalau mau dicoba tinggal diklik pada preview. Nah, ini untuk penerimaan. Terus nanti bisa untuk dilanjutkan dengan save dan close. Untuk berikutnya menampilkan laporan penerimaan. Masuk laporan, daftar laporan, silakan pilih untuk yang kas bank. Kita gunakan untuk yang penerimaan. Ini untuk contoh rincian daftar penerimaan. Terus berikutnya kalau mau dicoba untuk yang daftar pembayaran, silakan untuk diatur tanggal dari dan sampai di oke. Muncul seperti ini rincian daftar pembayaran. Sebagai kesimpulan dari materi kas bank pertemuan 6, bahwa dengan menggunakan akurat, pencatatan transaksi kas atau bank itu tentunya akan menjadi lebih mudah, menjadi lebih cepat, dan otomatis menghasilkan jurnal akuntansi. Kesimpulan yang kedua bahwa dengan kas dan bank pada akurat itu untuk memastikan transaksi tercatat dengan benar dan untuk menjaga keakuratan laporan keuangan. Demikian untuk materi pertemuan yang ke-6 pada lab akuntansi keuangan 2 tentang kas dan bank. Harapannya mudah dimengerti, mudah dipahami. Kalau ada kekurangan bentuk apapun, mohon dimaafkan. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjutkan ke dosen pendamping masing-masing. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kemi. Sami-sami Bu. Selamat.